teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Miss Vanessa. Untuk video kali ini, Miss Vanessa akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis independent sample t-test menggunakan SPSS. Nah, mungkin pada bertanya-tanya ya, apa itu Miss independent sample t-test? Untuk independent sample t-test merupakan analisis statistika yang membandingkan dua keadaan. Misalkan ada dua kelas, yakni kelas A dan kelas B. Kita akan mengukur atau membandingkan bagaimana nilai bahasa Inggris dari kelas A dan juga nilai bahasa Inggris dari kelas B. Kita akan membandingkan apakah kedua nilai ini adakah perbedaan rata-ratanya atau ternyata rata-ratanya itu bisa dikatakan sama. Nah, bagaimana cara menganalisisnya menggunakan SPSS? Simak video tutorial berikut ini. Sebelum Bu Vanessa menjelaskan bagaimana menggunakan SPSS untuk menganalisis independent sample t-test, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa uji banding dua sampel di antara kedua sampel ini saling bebas. Artinya apa? Bahwa kedua sampel tidak harus jumlahnya itu sama untuk anggotanya. Bisa saja yang satunya itu misalkan jumlah sampelnya 30 dan yang satunya jumlah sampelnya adalah 35. Begitu. Misalkan kita melakukan penelitian untuk mencoba suatu metode baru, maka metode ini diuji pada kelompok tertentu. Untuk dapat membedakan hasil eksperimen metode baru tersebut apakah lebih baik daripada metode sebelumnya atau misalkan konvensional, maka diambil satu kelompok lain yang setara, dikenai pembelajaran konvensional tersebut. Kasus yang demikian adalah uji banding dua sampel bebas. Asumsi untuk uji ini adalah harus berskala interval atau rasio dan berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan uji independent sample t-test, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Kita harus mengetahui apakah setiap sampel yang kita ambil dari dua kelas tersebut berdistribusi normal atau tidak. Contohnya ini. Seorang dosen ingin mengetahui kemampuan matematika pada mata kuliah statistika di dua prodi yang berbeda, yakni prodi statistika itu sendiri dan prodi pendidikan matematika yang di dalamnya ada mata kuliah statistika. Dosen tersebut memberikan tes soal metode statistika pada kedua prodi tersebut. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Jadi, prodi pendidikan matematika pada mata kuliah statistika diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Dan prodi statistika pada mata kuliah statistika itu sendiri diperoleh nilai sebagai berikut. Jadi, misalkan yang diberi perlakuan metode baru itu di prodi statistikanya, sedangkan di prodi matematika itu perlakuannya konvensional. Atau bisa saja dua-duanya itu metode baru. Misalkan yang prodi matematika itu diberi metode A, sedangkan prodi statistika itu juga diberikan metode baru. Misalkan metodenya adalah B. Nah, kita akan membandingkan apakah metode A dan metode B itu memiliki perbedaan rata-rata atau sama. Ternyata setelah diberi perlakuan itu keduanya itu menghasilkan rata-rata yang sama, sehingga dilakukan analisis independent sample t-test. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menuliskan hipotesisnya dulu. Di mana hipotesisnya H0 adalah μ1 sama dengan μ2. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistika pada prodi pendidikan matematika dan prodi statistika. H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Artinya apa? Terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistika pada prodi pendidikan matematika dan prodi statistika. Berikutnya, seperti biasa, kita tetapkan juga taraf signifikansinya adalah 5%. Kemudian kita juga tuliskan statistika ujinya, tolak H0 jika signifikansinya kurang dari 5%.
Baru berikutnya kita melakukan uji statistik dengan SPSS. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita pindahkan dulu datanya ke SPSS. Baik, di sini Miss Vanessa sudah punya data terkait nilai mata kuliah statistika pada prodi pendidikan matematika dan juga prodi statistika itu sendiri. Nah, di sini kita tadi akan membandingkan apakah terdapat perbedaan rata-rata atau justru sama nih rata-ratanya di antara kedua kelas tersebut. Caranya adalah kita taruh dulu data untuk prodi pendidikan matematika di SPSS-nya. Oke, kita masukkan. Berikutnya, untuk nilai statistika, untuk nilai di prodi statistikanya itu kita juga kopikan, tetapi bukan ditaruh di kolom sampingnya pada ini aplikasi SPSS, justru diberikan di bawahnya, jadi di baris ke-21. Nah, kemudian untuk kolom kedua pada aplikasi SPSS kita beri kode apa? Kode untuk membedakan bahwa yang antara baris 1 sampai baris ke-20 itu adalah nilai statistika pada prodi pendidikan matematika. Sedangkan 21 hingga 40 adalah nilai statistika pada prodi statistika. Oke, saya akan memberi kodenya, yakni kodenya 1 dan 2. 1 untuk matematika dan 2 untuk statistika. Oke, saya beri 1. Sedangkan 21 sampai 40 saya beri kode 2. Oke, berikutnya adalah kita akan mengubah nama kolomnya. Ini yang tadinya variabel 1 dan variabel 2 akan kita ubah, di mana variabel 1 adalah nilai, variabel 2 adalah program studi. Klik variabel view. Kemudian kita ubah namanya di sini nilai. Sedangkan ini adalah program studi. Kemudian kita ubah ini biar nggak ada desimalnya, kita nolkan. Labelnya juga sama, ini adalah nilai. Untuk labelnya adalah program studi. Seperti biasa ya, untuk penamaan nama di sini yang di awal kolom pertama ini tidak boleh ada kata pisah, tanda pisah, misalkan seperti spasi itu tidak diperbolehkan, sehingga untuk memisahnya kita bisa menggunakan tanda strip atau tanda underline. Berikutnya untuk label boleh menggunakan spasi. Kemudian tadi kita kembali dulu ke data view. Nah, sehingga kolom di atas penamaannya sudah berubah, yakni nilai statistika dan program studi. Tinggal kita akan merubah ini, yang tadinya pengkodean 1 untuk pendidikan matematika dan 2 untuk statistika akan kita ubah. Caranya bagaimana? Kita kembali ke variable view, klik variable view. Nah, caranya adalah di sini. Di value. Nah, di value di sini untuk kolom program studi kita akan mengubahnya, yakni value-nya 1 itu untuk pendidikan matematika. Kita add. Sedangkan value 2 untuk program studi statistika. Kita add juga. Nah, kemudian kita klik OK. Sehingga untuk melihat atau mengecek apakah sudah berubah atau belum, kita klik lagi data view. Kita harus mengklik untuk merubahnya adalah view, kemudian klik value label. Nah, maka pada kolom program studi untuk setiap barisnya sudah berubah menjadi yang tadinya 1 berubah jadi pendidikan matematika, dan untuk kode 2 sudah berubah menjadi statistika.
Nah, oke. Tinggal berikutnya kita akan menganalisis independent sample di tes. Caranya seperti biasa, seharusnya ini harus diuji cobakan apakah datanya normal atau tidak. Saya yakin semuanya sudah bisa bagaimana cara menganalisis untuk data normal atau tidak. Tapi di sini kita asumsikan bahwa datanya sudah berdistribusi normal, maka tinggal kita lanjutkan untuk analisis independent sample t test. Caranya, klik analyze, compare means, klik independent sample t test. Pilih nilai statistika pada tes variabel, sedangkan program studi pindahkan pada grouping variabel. Define group, ini grup 1, grup 2, continue. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Tabel yang pertama yakni grup statistika. Di sini berisi menginformasikan untuk statistika deskriptifnya, yakni pendidikan matematika jumlah sampelnya ada 20, rata-ratanya adalah 73,65, standar deviasinya adalah 12,55. Sedangkan statistik pada prodi statistika jumlah sampelnya adalah 20, rata-ratanya adalah 75,3, standar deviasinya adalah 15,2. Untuk tabel yang kedua adalah tabel independent sample t test. Ini panjang ya tabelnya. Bisa kita lihat bahwa yang pertama diperoleh bahwa di sini ada dua baris. Baris yang pertama adalah equal variance sum. Artinya apa? Ini diasumsikan variansnya sama. Sedangkan yang kedua adalah equal variance not sum. Artinya apa? Diasumsikan bahwa variansnya itu tidak sama. Karena yang terisi adalah baris di atas, maka di sini dapat dilihat bahwa varians dari dua program studi ini atau nilai statistika pada dua program studi ini memiliki varians yang sama. Karena variansinya sama, berarti kita teruskan, kita lihatnya adalah baris yang atas. Tetapi ketika ternyata tes equality of variance-nya itu yang terisi yang di bawah, ini F dan signifikansinya terisi yang di bawah, maka dapat disimpulkan bahwa varians dari nilai statistika dua prodi ini tidak sama, sehingga nanti akan kita lihatnya pada baris yang kedua. Tetapi di sini yang terisi adalah baris pertama, sehingga kita lihat baris yang pertama. Sehingga di sini bisa dilihat kalau nilai F-nya adalah 1,49 dengan signifikansi untuk kesamaan varians adalah 0,229. Artinya apa? Artinya adalah karena nilai signifikansi dari variansnya adalah 0,229, yakni lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan adalah variansnya sama. Berikutnya adalah kita lihat nilai signifikansinya untuk kolom t-test for equal of means. Kita lihat signifikansinya adalah 0,710, di mana nilainya adalah lebih dari 5%. Karena lebih dari 5%, maka H0-nya diterima. Karena H0 diterima, kita lihat lagi hipotesisnya, bahwa jika H0 diterima, nah H0 diterima artinya apa? Tidak terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistika pada prodi pendidikan matematika dan statistika. Artinya kedua metode yang diberikan untuk kedua sampel tersebut tidak ada perbedaannya, baik metode konvensional ataupun metode baru tersebut ternyata tidak bermasalah, maksudnya tidak
tidak ada efek yang ditimbulkan apabila metode baru itu juga diterapkan di kelas atau di mata kuliah statistika gitu. Jadi ini ya, berdasarkan pengujian di atas didapat bahwa H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistika pada prodi pendidikan matematika dan prodi statistika. Oke. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai rata-ratanya dari dua kelas tersebut, di mana rata-ratanya ternyata antara 73,65 dengan 75,30 itu selisihnya hanya sedikit, sekitar 1, sekian. Oke. Demikian video tutorial bagaimana cara menganalisis independent sample di tes menggunakan SPSS. Bagaimana teman-teman semuanya? Mudah kan untuk bisa kalian praktekkan sendiri cara menganalisis independent sample di tes? Silahkan dicoba. Oke, demikian dari Bu Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.